And maybe I could get an autograph before you go? Okay, two. Amy's fine. Two. Miss. Film kita kali ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka memiliki trust isu satu sama lain yang berujung membawa petaka ke dalam hubungan pernikahan mereka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah adegan mengobrak-abrik serabi lempit. Scene pun kemudian beralih ke rumah sepasang suami istri yang dimana sang istri baru saja pulang dari dinas kerja. Diketahui mereka ini baru saja menikah dan sama-sama memiliki trust isu satu sama lain. Sang istri yang bernama Brooke merupakan seorang pemilik galeri seni, sedangkan suaminya Owen merupakan seorang presenter berita terkenal. Keesokan paginya, Brooke terlihat sangat sibuk mempersiapkan pembukaan galeri seninya. Brooke juga baru saja merekrut seorang street artist bernama Asghar untuk membantunya mengisi galeri seninya. Owen pun terlihat cukup khawatir saat melihat penampilan Asghar yang macho banget. Dia takut jika Brooke akan tergoda dan hilap kepadanya. Malam harinya mereka berdua pun makan malam bersama dengan teman-temannya. Owen pun kembali membahas kekhawatiran tentang Asghar di depan teman-temannya. Namun Brooke berusaha meyakinkan Owen bahwa dia tidak akan tergoda dengan Asghar. Sesampainya di rumah, Owen memberikan surprise kecil dengan mengajak Brooke liburan ke Paris setelah pembukaan galeri seninya. Brooke pun menolak dengan alasan dia harus mengurus penjualan lukisannya serta menemani Asghar untuk menemui para wartawan. Mendengar itu, Owen pun terlihat cukup kecewa. Saat Owen pergi keluar, Brooke tidak sengaja melihat notifikasi di HP Owen berisikan pesan dari seorang wanita yang mengajak Owen untuk bertemu. Brooke pun berusaha untuk positive thinking dan tidak terlalu memikirkan hal itu, karena diketahui Sarah merupakan rekan kerja Owen di kantor. Keesokan paginya, Asghar memberikan sebuah kabar baik. Asghar mengatakan bahwa salah satu bisnismen terkenal dari Paris hendak membeli lukisannya, yang dimana artinya mereka berdua harus segera berangkat ke Paris untuk menandatangani kontrak. Brooke pun langsung bingung bagaimana cara izin kepada Owen. Apalagi Brooke baru saja menolak ajakan Owen untuk liburan ke Paris. Brooke pun akhirnya nekat pergi ke kantor Owen untuk meminta izin. Sesampainya di sana, Brooke langsung cemburu melihat kedekatan Owen dengan rekan kerjanya. Tetapi Brooke berusaha untuk menahan dan mengajak Owen untuk mengobrol berdua. Brooke pun akhirnya izin untuk pergi ke Paris bersama dengan Asghar. Brooke beralasan bahwa ini merupakan sebuah kesempatan yang tidak boleh dia sia-siakan. Owen pun akhirnya mengalah karena kesempatan seperti itu tentu saja tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Saat tengah malam, Brooke tiba-tiba terbangun karena sadar bahwa Owen tidak ada di sampingnya. Ternyata Owen diam-diam pergi menyelinap keluar. Saat Brooke mengecek lokasi GPS-nya, Owen sedang menuju ke sebuah apartemen. Hal ini membuat Brooke semakin curiga bahwa Owen ada main di belakangnya. Keesokan paginya nggak ada angin, nggak ada hujan. Owen tiba-tiba menjelaskan sendiri maksud kepergiannya semalam adalah karena pekerjaan. Brooke pun sebenarnya kurang percaya mengingat kemarin dia sempat melihat chat dari Sarah. Malam harinya saat Brooke berangkat ke Paris, Owen pun pergi ke warkop untuk ngopi bersama dengan sahabatnya Adam. Owen pun curhat, dia takut Brooke akan hilap dengan terong besarnya Asghar. Adam pun berusaha menenangkan Owen dengan mengatakan bahwa Brooke bukanlah wanita seperti itu. Saat akan pulang, Owen tiba-tiba disapa oleh seorang wanita berambut blonde. Wanita bernama Amy itu ternyata merupakan fans Owen. Setelah meminta tanda tangan dan foto bersama, mereka berdua pun lanjut mengobrol. Obrolan mereka nampaknya cukup nyambung dan berlanjut bahkan ketika Adam sudah pulang. Lama-kelamaan mereka berdua terbawa suasana
dan melanjutkan obrolan mereka dengan mengobrak-abrik serabi lempit di apartemen milik Owen. Dan ternyata adegan yang kita lihat di awal film tadi merupakan adegan mabar Owen dengan Amy. Sementara itu, Brooke dan Asgard sedang meeting di Paris. Beruntungnya transaksi penjualan berjalan dengan mulus seiring dengan tangannya Asgard yang mulai nakal mengeksplor tubuh Brooke. Bahkan setelah selesai meeting, Asgard semakin belak-belakan dengan mengajak Brooke untuk mengolah sumur keramat. Untungnya Brooke masih ingat dengan Owen dan tidak tergoda untuk hilap. Setelah itu, Brooke mencoba untuk menghubungi Owen untuk mengabarkan berita baik ini. Tetapi tentu saja Owen tidak membalas pesannya. Selesai mabar, ternyata Amy memiliki maksud lain. Amy meminta Owen untuk merekomendasikan dirinya ke kantor tempat Owen bekerja. Owen pun menyetujui permintaan Amy, asalkan Amy merahasiakan perihal pengobrak-abrikan serabi lempit mereka. Karena semalam Owen tidak membalas pesannya, Brooke pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, tiba waktunya untuk grand opening galeri seni Brooke. Acara pun berjalan dengan sukses dan dihadiri banyak sekali orang. Begitu juga dengan Owen dan Adam yang ikut datang meramaikan acara. Sepanjang acara, Owen pun dibuat cemburu melihat kedekatan Brooke dengan Asgard. Tidak sampai di situ saja, masalah pun kembali muncul ketika Owen melihat Amy juga datang ke acara tersebut. Owen pun semakin panik saat tiba-tiba Amy berkenalan dengan Brooke. Beruntungnya Owen diselamatkan oleh tingkah laku playboy Asgard yang langsung modus mendekati Amy. Dan kebetulan Amy juga tertarik dengan karya Asgard dan berniat untuk membelinya. Berkat hal itu, Owen pun terselamatkan dari keadaan krisisnya. Setelah itu, Asgard pun terlihat mengantarkan Amy ke sebuah apartemen. Dan ternyata apartemen tersebut adalah apartemen Owen. Owen pun langsung marah karena mengira bahwa Amy sengaja datang untuk menghancurkan hubungan pernikahannya. Amy pun berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan disinilah plot twistnya. Oke, kita flashback dulu ke beberapa hari yang lalu saat Owen tiba-tiba pergi di tengah malam. Semalaman itu Brooke tidak tidur setelah mengetahui bahwa alamat tujuan Owen adalah apartemen enak-enak. Brooke pun semakin overthinking saat melihat bukti pembayaran sushi untuk 2 orang yang masuk ke email Owen malam itu. Keesokan paginya, Brooke pun akhirnya mendatangi kantor sahabatnya Ellie yang kebetulan bekerja sebagai pengacara. Brooke pun curhat mengenai Owen yang diam-diam pergi ke apartemen dan meminta pendapat Ellie. Ellie pun menyarankan agar Brooke menyewa untuk mengetes kesetiaan Owen. Dan akhirnya Brooke ini mengikuti saran sahabatnya itu dan menyewa si Amy. Rencananya Amy akan sengaja memancing-mancing Owen, sementara temannya Amy akan diam-diam merekam aksinya sebagai bukti. Namun namanya juga manusia, Amy juga bisa berbuat hilap. Sebenarnya Amy hanya ditugaskan untuk merayu Owen saja. Tetapi malam itu Amy kebablasan dan malah berujung mengobrak-abrik serabi lempit dengan Owen. Dan sepertinya Brooke juga sudah punya feeling akan hal itu. Selama di Paris, Brooke pun merasa uring-uringan dan menyesal telah menyewa jasa Amy. Makanya waktu itu Brooke pulang lebih awal dari Paris. Dan di hari saat grand opening galeri seni, Amy pun datang lebih awal untuk memberitahukan hasilnya kepada Brooke. Mengejutkannya, di sini Amy berbohong dengan mengatakan bahwa Owen adalah laki-laki yang setia. Amy juga berbohong bahwa temannya tidak datang di malam itu sehingga dia tidak memiliki bukti video. Amy hanya memberikan sebuah tisu yang ditandatangani Owen sebagai bukti dia telah mengerjakan pekerjaannya. Brooke pun akhirnya menerima tisu tersebut dan memberikan bayaran untuk Amy. Malam harinya Brooke memberikan tisu itu kepada Owen sambil bertanya apakah Owen mengenal Amy. Bodohnya Owen mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu Amy sama sekali. Disinilah Brooke akhirnya sadar bahwa Owen telah berbohong kepadanya. Pada akhirnya mau tidak mau Owen pun jujur bahwa dia pernah mabar pusreng dengan Amy. Owen mengatakan bahwa dia hanya hilap 1 kali, itu saja karena dia merasa stres dan cemburu melihat kedekatan Brooke dan Asgard. Brooke pun tentu saja tidak percaya dan menuduh bahwa Owen juga selingkuh dengan Sarah. Brooke kemudian meminta HP milik Owen dan pergi meninggalkannya. Setelah itu, Brooke pun mulai menelusuri HP Owen. Dia membuka pesan dari Sarah yang berisikan alamat apartemen enak-enak. Ternyata malam itu Owen sedang meliput berita tentang seorang politikus yang terlibat skandal di apartemen enak-enak tersebut. Dan Owen membelikan sushi untuk mentraktir kameramennya yang telah ikut bekerja subuh-subuh untuk meliput berita tersebut.
Dan yang lebih parahnya lagi, Sarah sebenarnya membantu Owen untuk menyewa apartemen di Paris jika dia jadi berlibur bersama dengan Brooke, yang dimana artinya selama ini Brooke hanyalah salah paham. Dan perselingkuhan Owen dan Amy tidak lain dan tidak bukan adalah ulah Brooke sendiri. Jika saja Brooke tidak menyewa Amy, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Namun, Brooke tetap menyalahkan Owen karena tidak mampu menahan godaan setan. I was enjoying our We have a really nice apartment. Setelah itu gantian Owen yang menanyakan apakah Brooke pernah mabar pusering dengan Asgard saat di Paris. Brooke mengatakan bahwa itu hanya dia dan Tuhan yang tahu dan Owen tidak perlu tahu agar mereka impas. Setelah mendengar itu, Owen pun terlihat mengemasi barang-barangnya. Awalnya Brooke mengira bahwa hubungan mereka akan berakhir sampai di sini saja. Namun ternyata Owen mengemasi barang-barangnya untuk pergi ke Paris dan dia juga masih menyimpan tiket milik Brooke. Owen menawarkan Brooke untuk liburan ke Paris bersamanya sambil memperbaiki hubungan mereka dan film pun tamat. Parts in 3 hours from JFK. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk tidak terasa isu dengan pasangan kita dan jangan terlalu overthinking. Kadang overthinking itulah yang membuat masalah menjadi lebih buruk. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.